Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Pratiwi, dosen tetap di Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah di Departemen Teknik Sistem Perkapalan, yaitu teori bangunan kapal. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai metode DII Delivery Interaction Assessment untuk mata kuliah teori bangunan kapal yang saya ampu di Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Kuliah teori bangunan kapal ini terdiri dari 3 SKS yang sepenuhnya adalah teori di kelas. Materi kuliah teori bangunan kapal berada pada semester 2 di program Sarjana S1 Teknik Sistem Perkapalan yang menjadi mata kuliah syarat sebelum mengambil mata kuliah Desain 1 pada semester 3. Mata kuliah teori bangunan kapal ini mempelajari mengenai teori-teori dalam bangunan kapal, mulai dari dimensi dalam kapal, koefisien bentuk kapal, satuan-satuan yang digunakan dalam dunia perkapalan, hingga stabilitas kapal. Capaian mata kuliah dari teori bangunan kapal ini memiliki 4 capaian mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tipe kapal dan ukuran utama kapal. Mahasiswa mampu memahami dan menghitung koefisien bentuk kapal, satuan dan perhitungannya. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami dan menghitung freeboard kapal dan lifespan. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami stabilitas kapal. Ada 10 pokok bahasan yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan pada perkuliahan teori bangunan kapal. Beberapa materi yang akan disampaikan antara lain tipe-tipe kapal, definisi ukuran utama kapal, satuan-satuan perkapalan, lines plan, integrasi numerik yang terdiri dari metode Simpson 1, 2, dan 3, serta metode trapesium, perhitungan center of flotation dan juga center of buoyancy, freeboard, perhitungan ton per centimeter immersion, analisis stabilitas kapal, dan perhitungan momen stabilitas kapal. Sebagaimana RPS yang telah disusun untuk kuliah teori bangunan kapal ini, terdiri dari 16 minggu, di mana beberapa penjadwalan sesuai dengan RPS terdiri dari perkuliahan tatap muka, penyampaian materi di kelas, evaluasi bisa berupa assignment, kuis, kemudian UTS atau ujian tengah semester, dan ujian evaluasi akhir semester untuk membahas mengenai keseluruhan materi topik bahasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk penilaian dan evaluasi mengacu pada baku mutu standar akademik yang ada di ITS, maka minimum ada 4 penilaian. Pada kuliah teori bangunan kapal ini, penilaian dihasilkan dari assignment atau tugas, bisa berupa tugas individu dan juga kelompok, dengan metodenya adalah studi kasus atau case method. Kemudian penilaian dari kuis dengan metode kognitif, kemudian evaluasi tengah semester, dan juga ujian akhir semester dengan metode kognitif dengan bobot 40% dari penugasan dan juga kuis, serta 30% dari UTS dan 30% dari ujian akhir semester. Media yang digunakan di sini menggunakan MyITS Classroom yang telah dikembangkan oleh metode media pembelajaran di ITS dan disampaikan secara luring atau secara offline di kelas. Demikian penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang ada di Departemen Teknik Sistem Perkapalan, yaitu teori bangunan kapal yang saya ampu di departemen ini. Untuk video pembelajaran di kelas akan disaksikan pada video setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Oke, kita lanjutkan ya materi kita di teori bangunan kapal pada pertemuan minggu ketiga. Jadi kita akan membahas tentang satuan-satuan dalam bidang perkapalan. Oke, minggu lalu kita bahas tentang parameter bentuk badan kapal. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Nita.
kalau kita lihat dari kapalnya itu ada panjang, lebar, sama tinggi. Kalau panjang kapal sendiri ada beberapa jenis kan ya? Ada berapa? Ada tiga. Oke, panjang kapal tiga apa itu? Ada LOA, LWL, sama LB. Oke, LOA, length overall, LWP, length perpendicular, oke, LWL, length perpendicular. Oke, sepakat ya semuanya ya, sudah betul ya? Oke, sudah cukup lengkap ya. Yang lain sepakat, ada yang mau menambahkan? Oke, udah betul ya, Nita. Ada apa lagi? Koefisien bentuk badan kapal. Ada apa saja di koefisien bentuk badan kapal? Ada berapa tipe koefisien bentuk badan kapal? Ada yang mau berpendapat? Oke, Alfian, silakan. Koefisien bentuk badan kapal itu ada 4. Yang pertama itu ada CB, yaitu koefisien blok. Kemudian ada CM, yaitu koefisien mixis. Kemudian ada CP, koefisien prismatik. Kemudian ada CWR. Apa itu CWR? Coefficient of Waterland. Oke, jadi ada ukuran utama kapal ya, minggu lalu kita sudah bahas. Kemudian ada koefisien bentuk badan kapal. Oke, baik, kalau sudah paham semuanya tentang materi minggu lalu, kita lanjutkan materi minggu ini. Sebelumnya kita overview dulu, kita pemanasan dulu ya. Kira-kira materi apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Nah, oleh karena itu, ini ya, pertanyaan yang paling mendasar sekali bagi kita, bagi kalian sebagai seorang marine engineer, pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa kapal itu bisa mengapung? Nah, saya undang semuanya di sini untuk berpendapat kira-kira kenapa sih kapal itu bisa mengapung, bisa diisikan di scan QR berikut. Oke, kalian boleh berpendapat apapun, silakan diisikan. Nanti disampaikan kira-kira pendapatnya kenapa kapal bisa mengapung. Wah, ini sudah banyak sekali jawaban yang masuk ya, ada beberapa yang sama. Ada yang menyebutkan prinsip Archimedes, ada yang menyebutkan massa jenis ringan, ada yang menyebutkan karena ada hukum buoyancy. Nah, siapa yang mau berpendapat menyampaikan kenapa kapal bisa mengapung? Oke, Kayla. Saya izin jawab tentang massa jenis ringan itu karena kan seharusnya karena kan kapal itu kan kalau keseluruhannya itu massanya jenisnya lebih ringan daripada air, makanya dia bisa mengapung. Oke, betul bahwa kapal itu kan sebuah benda yang memang secara umum dari baja, tetapi ada berongga, ada udara di sana. Betul, tapi bagaimana kita bisa mengetahui densitas dari kapal secara utuh dengan banyak sekali komponen di sana? Nah, berarti ada densitas apa yang bisa kita ketahui? Selain densitas yang dari berbagai macam komponen tersebut. Densitas airnya, kita bisa tahu dari densitas airnya. Nah, kaitannya apa dengan densitas air? Ada di sini yang menyebutkan tentang hukum buoyancy, ada hukum Archimedes, ada gaya apung. Ada yang ingin berpendapat? Oke, Kayla ya. Jadi secara umum definisi Archimedes ini adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan karena benda itu atau dan jadi ada gaya angkat dari fluida itu karena benda itu. Ya, nah ini sudah betul, ya, sudah sesuai nih, betul bahwa tadi ada kaitannya ya dengan densitas air laut, kemudian adanya gaya apung, gaya angkat dari volume yang dipindahkan oleh badan kapal tersebut, sehingga dia bisa melawan berat dan massa dari kapal tersebut. Jika massa dari kapal tadi itu sama ya dengan gaya angkatnya, maka kapal bisa mengapung. Jadi secara umum kita bisa dapat gambaran ya materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, kita lanjutkan materinya. Berarti kita akan membahas tentang prinsip ya, kenapa kapal bisa mengapung, karena adanya tadi disebutkan oleh Kayla ya, hukum buoyancy. Di mana di sini? Jadi ada di sini ada densitas apa di sini? Kayla tadi menyebutkan densitas air lautnya ya, densitas air laut, gravitasi dan volume. Volume di sini berarti adalah volume badan kapal yang tercelup itu akan melawan dari berat
atau massa dari kapalnya. Ya. Jika buoyancy force ini sama dengan massa dari kapal, berat dari kapal, maka kapal bisa mengapung. Nah, inilah yang nanti akan kita hitung di dalam kapal, kita sebut sebagai volume displacement. Berapa volume dari badan kapal yang tercelup. Bagaimana kita menghitung volumenya? Minggu lalu kita sudah hitung ya, koefisien blok ya. Di mana di minggu lalu, koefisien blok itu kita hitung dengan rasio antara volume badan kapal yang tercelup dibagi dengan volume dari bentuk panjang, lebar, dan syaratnya. Sekarang kita akan menghitung volume displacement ini. Ya, jadi volume displacement adalah L kalikan B kalikan T. T adalah syarat, betul, syarat dikalikan dengan koefisien blok. Nah, sedangkan tadi di hukum buoyancy itu adalah berat. Sehingga kita hitung berapa berat dari air yang dipindahkan oleh badan kapal yang kita sebut sebagai berat displacement. Jadi secara umum berarti berat displacement adalah volume dikalikan dengan gravitasi dan massa jenis. Betul, itu adalah berat displacement. Nah, ini yang bisa kita hitung untuk kita bisa mengetahui nanti berat dari kapal harus sama dengan gaya angkatnya supaya kapal bisa mengapung. Oke. Sepakat sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas sesuai dengan tadi penjelasan dari Kayla ya. Kemudian Rizky, ada yang mau ditanyakan? Mungkin izin tanya, Bu. Ya. Tadi kan sebelumnya nyari volume displacement itu pakainya L saja. Terus sekarang kan pakai berat displacement, tapi pakainya LWL. Itu bedanya apa ya? Oke, nah pertanyaan menarik. L-nya di sini apa? Tadi disebutkan oleh Nita ada 3 jenis L. Nah, untuk menghitung apakah kita gunakannya LWL, LPP, atau satu lagi LOA? Yang mana? Yang kita gunakan apa? Betul LWL? LWL ya. Kenapa kita gunakan LWL? Ya, karena LWL itu kan di bagian syaratnya ya. Ada bagian syarat ini, berapa syarat dari kapal, kemudian panjang LWL-nya itu merepresentasikan berapa volume yang tercelup. Oke, terima kasih Rizky. Jadi bisa lebih paham ya, L mana yang akan kita gunakan pada perhitungan displacement. Terima kasih Rizky. Baik, nah tetapi pada umumnya kita menghitung bukan berat displacement, melainkan mass displacement. Jadi kalau di mass displacement, kita hanya mengalihkan dengan densitasnya saja. Sehingga satuannya menjadi ton. Betul, satuannya adalah ton, bukan newton. Ya. Kita tidak mengalihkan dengan gravitasi. Nah, inilah yang sering nanti teman-teman akan sebut ya di materi selanjutnya. Nanti kalian akan mendapatkan kaitannya setelah kuliah ini selesai. Kalian mendapatkan materi selanjutnya itu akan lebih banyak menggunakan istilah displacement itu adalah mass displacement dengan satuannya adalah ton, gitu. Ya. Nah, setelah ada displacement, kita ketahui bagaimana menghitung displacement. Ada 2 komponen pada displacement, yaitu dead weight dan juga light weight. Dead weight atau yang kita sebut sebagai bobot mati kapal dan juga light weight berat kosong kapal. Nah, ini dead weight bobot mati ya. Kalau light weight kenapa nggak bobot hidup ya? Bukan bobot hidup ya, tapi berat kosong. Oke, jadi translate-nya bukan light weight dan dead weight ya. Betul, dead weight adalah bobot mati. Tapi yang satunya lagi adalah berat kosong yang kita sebut sebagai light weight. Nah, apa bedanya 2 komponen ini dalam displacement? Apa yang membedakan? Mana yang disebut sebagai komponen dead weight dan light weight? Ada yang ingin berpendapat? Oke, Dito ya. Silakan. Menjawab, sependek pengetahuan saya itu Bu, kalau berat kosong kapal itu kan biasanya kapal itu ngangkut gitu kan. Nah, kalau berat kosong kapal, kapalnya aja. Kalau yang Tanpa
muatannya. Kalau misalnya ada muatan mobil gitu Bu, nah berat kosong kapal berarti kapalnya aja tanpa mobilnya gitu. Oke. Tapi kalau yang bobot mati kapal itu yang udah ada mobilnya juga. Ada yang mau menambahkan? Sepakat dengan itu? Oke. Jadi untuk berat kosong kapal itu hanya strukturnya saja, berat strukturnya saja. Jadi seperti karena fluida yang ada di dalamnya dan muatan itu tidak ada. Sedangkan untuk bobot kapal itu bobot kapal ditambahkan dengan muatan, kemudian orang-orang yang penumpang atau pekerjanya, kemudian air dan bahan bakar dan semuanya itu. Jadi bobot mati apakah artinya itu adalah bobot tetap? Iya. Iya. Nah, itu yang kita perlu persepsinya dari istilahnya bobot mati itu justru malah bobot yang berubah. Kira-kira apa komponen yang berubah-ubah? Masanya ada di kapal yang belum tentu selalu ada di kapal. Muatannya, oke, muatannya akan dia bisa dimuat, bisa tidak dimuat ya. Betul. Terus apa lagi? Kru, oke, kru ya, kru dari kapal tersebut, betul. Nah itu bobot mati kapal atau dead weight. Justru bobot mati itu adalah bobot yang berubah, bukan bobot tetap. Nah tetap tadi itu adalah light weight, ya. Jadi struktur dari kapal, kemudian yang tetap yang selalu ada di kapal, mesin selalu tetap ya, selalu ada ya meskipun dia tidak beroperasi. Oke, sehingga di sini kita bisa klasifikasikan ya bahwa bobot mati itu adalah muatan, penumpang, jika kapal penumpang, kemudian kru ya, awak kapal tadi, bahan bakar, ya, air tawar, balas tidak tetap. Ya, ada balas tidak tetap. Ya. Kemudian berat kosong kapal atau light weight itu adalah kapal yang baru dibangun, yang memiliki struktur, kemudian yang sudah dipasang dengan mesin, itu adalah masuk ke dalam komponen dari light weight. Tadi kaitannya salah satunya komponen dari bobot mati kapal atau dead weight tonnage itu adalah muatan. Ya. Nah ini nanti akan kalian desain pada materi berikutnya, berapakah volume kargo untuk bisa memuat muatan tersebut. Oke. Nah ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya mengenai volume ruang muat kapal. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dulu? Kalau kelebihan itu bisa membuat tenggelam, tapi kalau kurang bagaimana ya Bu? Efeknya di kapal itu berat displacement-nya kurang dari yang didesain. Nah, kira-kira gimana? Jika bertambah muatannya, maka menambah syaratnya. Tapi ketika muatannya itu adalah kosong, apa pengaruh terhadap kapal tersebut? Pengaruhnya terhadap stabilitas kapalnya itu. Stabilitas kapalnya itu kan tidak sempurna. Oke, Alfian, hubungannya dengan stabilitas. Nah, materi stabilitas nanti itu akan lebih kita bahas pada pertemuan minggu ke-15 tentang stabilitas. Jadi kaitannya apa pengaruh dari berat kapal, ya, muatan kapal penuh, muatan kapal kosong, itu betul tadi pengaruhnya adalah ke stabilitas dari kapal. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, demikian materi pada pertemuan hari ini ya mengenai displacement. Kemudian tadi kita sudah membahas apa lagi? Dead weight dan juga light weight ya. Kemudian di minggu depan ya, kita akan membahas tentang rencana garis secara teori. Untuk prakteknya nanti kalian akan mengerjakan tugas tersebut di desain 1 pada semester depan. Nah, untuk mempermudahkan diskusi mengenai lines plan ya atau rencana garis, saya sudah siapkan materinya di Classroom. Ya, kalian bisa akses materinya, kalian bisa pelajari terlebih dulu untuk memudahkan diskusi di minggu depan. Dan juga ada beberapa referensi yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah
dalam pemahaman materinya, ya materi beberapa referensi ini yang bisa kita gunakan untuk kita diskusikan nanti di minggu depan, selain materi yang sudah saya tuliskan di Classroom. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih untuk diskusinya sudah aktif dalam kelas ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke.